Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya, sahabat-sahabat semuanya di channel Remi Mandiri. Dan kita mumpung masih muda, sahabat semuanya, jangan lupa kita berkarya dan jadikan kita menjadi pengusaha, sahabat semuanya. Dan salam budidaya. That's what they call me. Promise that you never be lonely. Saya akan mengupas ya tentang budidaya lele. Nah, gimana sih proses pertama dan pemula yang wajib sahabat-sahabat semuanya ini tahu apa saja sih yang dibutuhkan di dalam budidaya ikan lele, sahabat semuanya. Nah, yang saya tahu ya, dalam tanda kutip ya, buat sahabat semuanya, bagi pemula yang mau dicoba ataupun budidaya ikan lele, harus perlu dan diketahui ya buat sahabat-sahabat semuanya, jika budidaya ikan lele ini tidaklah segampang yang kita lihat ya. Jadi tidak segampang yang kita lihat di tetangga ataupun di teman atau di kerabat, ataupun yang fatalnya kita lihat-lihat di YouTube, cuman lihat oh kok mudah banget kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai salah-salah buat sahabat-sahabat semuanya. Dan sebelum dilanjut, sahabat-sahabat semuanya bisa ketik ya, di subscribe ya, di like, dan juga dinyalakan tanda loncengnya buat dukung channel ini dan support channel ini lebih maju dan berkembang, karena video-video dari Remi Mandiri ini akan mengupas tentang budidaya cacing sutra dan juga ikan air tawar, dan khususnya juga sangat bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya, karena ini adalah real ya sahabat semuanya. Jadi saya sendiri yang terjun dan juga di lahan-lahan saya sendiri. Dan kita ke langkah topiknya sahabat semuanya. Jadi yang pertama yang dibutuhkan di budidaya ikan lele ini adalah pertama modal sahabat semuanya. Jadi kenapa sih kok ya modal gitu yang dibutuhkan? Karena apa? Ya pertama ya. Jadi pertama yang dibutuhkan modal karena apa? Ikan lele ini uang sahabat semuanya. Butuh terpalnya, butuh bibitnya, dan juga apalagi pakannya ya sahabat semuanya. Pakannya ini semakin mahal dan juga mahal karena kita kasih nasi juga nggak mau berkembang, mau tapi nggak mau berkembang ya buat sahabat-sahabat semuanya. Jadi kita harus pakai pelet ya. Pelet pun kalau kita sembarangan juga nggak mau besar sahabat semuanya. Dan faktor yang kedua ini adalah ilmu sahabat semuanya. Jadi ilmu apa sih? Matematika, IPS, biologi. Jadi bukan kayak gitu ya. Jadi ilmu kita di dalam budidaya ataupun mau kita terjun di dalam budidaya ikan lele ini, karena banyak ya yang bertanya-tanya ya, mungkin banyak penyakit dan banyak faktor-faktor lain tertentu yang bikin budidaya ikan lele ini rugi dan banyak yang gulung tikar. Ini sebenarnya bukannya karena nggak menghasilkan sahabat semuanya, tetapi di dalam budidaya ikan lele, bukan di ikan lele semua ya. Jadi semua di budidaya ataupun kita usaha itu harus punya ilmu. Nah, itulah yang saya sebutkan butuh ilmu ya. Jadi ilmu tentang keadaan ikan, keadaan bibit, keadaan pakan, dan juga keadaan air sahabat semuanya ya. Jadi yang ketiga ini adalah faktornya, ini adalah penyakit sahabat semuanya. Jadi yang perlu sahabat semuanya ini waspadai sebelum tebar bibit, harus benar-benar kita belajar ya. Dan banyak penyakit dari montong putih, sirip merah, kumis keriting, dari sirip bengkak, dan banyak jamur, kadang kembung ya. Jadi banyak sahabat semuanya. Tapi nanti saya akan selalu share tentang keadaan penyakit ataupun kehidupan budidaya saya ya sahabat semuanya. Jadi jangan lupa di subscribe-nya ya sahabat semuanya. Dan
juga di follow ya, di invite di Facebook saya ya, di Remi Mandiri, dan fanpage-nya adalah budidaya sahabat semuanya. Dan perlu diketahui juga buat sahabat-sahabat semuanya, jika budidaya ikan lele ini hasilnya lumayan sahabat semuanya, asal ngerti ya, dari tahu tentang proses budidaya ikan lele tadi. Dan faktor yang keempat sahabat semuanya, jadi faktor yang keempat ini adalah, jadi kita bikin kolam ya, ini adalah kolam ya sahabat semuanya. Faktor yang berikutnya itu adalah kolam, jadi kita jangan bikin satu kolam sahabat semuanya. Nah, karena apa? Jadi kalau kita bikin satu kolam, jadi selagi kita panen itu sudah habis sahabat semuanya. Ya, itulah bikinnya vakum dan juga berhenti di proses budidaya kita. Biasanya itu kalau 1000 satu kolam itu males sahabat semuanya. Jadi bikinlah 3 kolam ya. Kalau berapa sih optimalnya ya? Optimalnya kolam lele ini yang bagus buat budidaya ikan lele, nanti akan saya sharing juga nanti ya di video berikutnya. Dan kenapa sih harus bikin 3 kolam sahabat semuanya? Nah, 3 kolam ini kita proses pertama ya, kita proses pertama pengisian bibit pertama itu kita bikin ya. Jadi 2 minggu berikutnya atau 3 minggu berikutnya kita bisa tebar lagi satu kolamnya lagi, dan 3 minggu kemudian kita bisa tebar lagi berikutnya. Nah, itulah dari selang 3 kolam tadi kita itu bisa memproses ataupun berkelanjutan sahabat semuanya di dalam budidaya ya. Jadi seandainya kita panen yang satu, hasilnya kita bisa bikin beli pakan ya sahabat semuanya buat 2 kolam, dan itu sudah bisa mencukupi sekalian beli bibit yang kita panen sahabat semuanya. Nah, yang kedua, jadi panen yang kedua itu sudah masuk kantong sahabat semuanya. Karena apa? Jadi panen yang pertama itu kita sudah masuk ya di kolam-kolam sini. Jadi panen yang kedua itu masuk di saku sahabat semuanya. Nah, itulah jadi proses budidaya meskipun usaha semuanya, kalau kita panen sebar sedikit ya ataupun kita tanam sedikit pun juga hasilnya nihil sahabat semuanya. Makanya saya bilang hati-hati di budidaya ataupun usaha, kalau cuma sedikit ya, ya sedikitnya 3 kali lah, 3 kolam lah ya buat sobat-sobat semuanya. Jadi prosesnya itu bisa berkelanjutan. Nanti biar sahabat-sahabat semuanya ini kalau merawat ya itu nggak akan malas sahabat semuanya. Nah, biasanya punya ikan sedikit, nah itulah malas ya. Jadi keuntungannya juga nggak ada kayak gitu. Tapi kalau kita bikin kolam itu kelihatan sahabat semuanya. Dan itulah sahabat semuanya ya tips dari saya, dan terima kasih sudah berkunjung di channel Remi Mandiri, dan next video berikutnya sahabat semuanya.